Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bincang santai ulun Lampung. Episode kali ini mendatangkan seorang tamu, seorang tokoh muda, seorang anggota KPU, ganteng. Penasaran? Jangan kemana-mana karena bincang santai ulun Lampung kembali lagi dengan tamunya, Tabi pun. Tabi pun, Bang Tio Aldiansyah. Iya. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, baru pulih dari flu ini. Masih sama saya juga. Suaranya masih agak bindeng. Sekarang anggota KPU provinsi? Iya. Ya, sejak kapan, Bang Tio? Sejak Oktober 2014 tepatnya. 2014. Pelantikannya. Dan kalau anggota KPU provinsi berarti juga ikut mengurusi pilkada-pilkada di tingkat kabupaten. Hierarki ya kalau sistemnya ya. Hierarki. Nah, ini kok kalau di catatan kami ada berapa pilkada nih yang akan segera dilakukan nih di provinsi kita? Untuk 2017 ini ada 5 kabupaten yang melaksanakan. Kemarin 2015 ada 8 kabupaten kota. Di mana ya? Di Pringsewu, Mesuji, kemudian Tulang Bawang Barat, kemudian Tulang Bawang dan Lampung Barat. Nah, dari yang 5 ini, yang mungkin sama oleh KPU provinsi diberi perhatian khusus, ada nggak sih gitu? Mungkin karena suasananya atau jumlah mata pilihnya atau apa, ada nggak nih? Iya. Ya cukup menarik. Sebetulnya perhatiannya sama semua ya. Harusnya. Sama. Tapi memang yang menjadi catatan dalam supervisi dan pengawasan KPU provinsi itu ada di Tulang Bawang Barat. Karena Tulang Bawang Barat ini agak berbeda dengan kabupaten lain. Dengan adanya hanya satu pasangan calon, ini menjadi sesuatu yang baru untuk di Provinsi Lampung. Atau istilah yang suka beredar di kawan media itu melawan kotak kosong ya katanya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, masyarakat ada yang kurang begitu, ya karena baru kan? Iya, betul. Apa istilahnya ya untuk yang paling tepat untuk di Tulang Bawang Barat? Incumbent yang maju ya? Incumbent. Jadi ini kan amanat dari undang-undang ya. Undang-undang mengamanatkan, kemudian implementasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa satu pasang calon itu diperbolehkan dalam pilkada di 2015, pilkada 2017 dan seterusnya nanti. Nah, sudah dari 2015 sudah boleh? Ya, 2015 sudah ada. Sudah pernah terjadi? Ada di Jawa Timur ada, kemudian di Jawa Barat ada. Tapi kalau di Lampung baru? Di Lampung baru kali ini. Dan itu sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, perubahan undang-undang sebelumnya ya. Nah, ini kan kalau dulu kita itu menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap satu pasang calon yang ada di satu tempat kabupaten ataupun kota. Tapi sekarang masyarakat ada dua pilihan. Satu pilihannya yang bergambar pasangan calon, dan satu pilihannya tidak ada gambar pasangan calon. Jadi mencoblosnya bukan setuju atau tidak setuju. Dia mencoblos, apakah dia mencoblos yang ada gambar pasangan calon, ataukah dia mencoblos yang tidak ada gambar pasangan calon. Dan kedua-duanya itu memiliki nilai yang sama terhadap pilihannya, itu keduanya nilainya sama. Nah, persyaratannya supaya di Tulang Bawang Barat itu bisa terpilih kepala daerah gimana? Untuk terpilihnya kepala daerah, pasangan calon itu harus memperoleh 50% lebih dari jumlah suara sah. Dari jumlah suara sah, dari antara yang nyoblos gambar dengan yang nyoblos kosong. Nyoblos kosong itu dia lebih banyak gitu. Sehingga mencapai 50% lebih, maka dia akan. Jadi bukan berarti walaupun satu pasangan calon itu pasti menang, itu belum ya, masih ada peluang dalam tanda kutip demokrasinya lah ya. Iya. Jadi kan yang paling penting kita menghimbau kepada masyarakat, silahkan datang ke TPS, pergunakan hak pilih. Apapun yang dipilih itu menjadi hak bagi masyarakat ataupun warga ataupun para pemilih itu sendiri. Yang tahu dia mencoblos apa di TPS kan yang bersangkutan. Silakan, intinya kita menyiapkan pelaksanaan pemungutan suara pada jam yang sudah ditentukan sampai dengan jam yang sudah ditentukan dibatasi juga. Kemudian pergunakan waktu itu dengan baik dan jangan berpikir beranggapan tidak perlu untuk datang ke TPS karena hanya satu pasangan calon. Tidak. Jadi pergunakan hak pilihnya, itu yang paling penting.
tunaikan hak pilihnya. Tunaikan hak pilihnya, karena itu menjadi penting untuk menentukan masa depan di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya ya. Karena ini pertanyaan sederhana aja, lebih gampang mana sih ngurusin yang pilkada calonnya rame, dengan yang ini calonnya cuma sepasang nih? Ya, jadi kita ini kemarin kita melakukan simulasi ya, simulasi pemungutan suara di satu TPS di Tulang Bawang Barat. Di situ kita intinya ingin mengetahui bagaimana respek masyarakat terhadap pilkada yang hanya dengan satu pasangan calon, kemudian bagaimana tingkat kesulitan masyarakat terhadap pilihannya ataupun mekanisme pemungutan dan penghitungan suaranya, memahami suara yang baru. Sekali kita mensosialisasikan juga bahwa memilih itu juga hak, memilih kotak kosong, gambar kosong itu juga hak, boleh, juga sah. Ya, itu pun sah juga gitu. Bukan berarti mencoblos tidak ada gambar pasangan calon itu menjadi tidak sah. Ya, kita mensosialisasikan bahwa mereka patut untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari nanti dengan mencoblos manapun yang menjadi pilihannya. Itu merupakan hak bagi setiap warga negara yang terdaftar sebagai pemilih. Iya. Ini kalau sekedar gimmick mungkin, Bang Tio. Ini kali kita simulasi ini kali ya. Ada kertas suara atau apa mungkin? Ya. Bisa di ini. Saya nggak bawa surat atau apa aja, dan kira-kira apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh warga ketika melakukan pilihannya. Ini kita asumsikan surat suara ya. Ini kosong, kertas kosong. Jadi perlakuan kita terhadap surat suara itu perlakuan yang sangat istimewa. Artinya surat suaranya tidak boleh terlipat sampai dia menimbulkan cacat, kerusakan di surat suara. Cacat itu batasannya apa? Robek kah? Sampai dengan robek. Robek ya. Jangan dia menekannya itu, kan menekannya itu biasanya itu menggunakan botol minuman untuk merapihkannya, seperti menggosok. Kemudian bisa juga memakai benda yang agak keras gitu. Nah, itu tidak boleh dia sampai robek, sampai cacat. Ya, kemudian melipatnya pun dilihat dari berapa pasangan calon ada di surat suara. Perlakuannya pun harus adil. Misalnya ada 3 pasangan calon, tidak boleh melipatnya itu ada salah satu pasangan calon yang surat suaranya terlipat proporsional ya. Kalau dia ada 3 pasangan calon, maka melipatnya ya seperti 3 gini. Kalau ada 2 pasangan calon, melipatnya mungkin hanya 2 kali begini. Yang intinya tidak boleh lipatan itu membelah antara satu atau menimbulkan situasi yang tidak adil bagi pasangan calon yang mungkin cara melipatnya nutup-nutupin gitu ya. Iya, cara melipatnya pun kalau ada 3 pasangan calon tidak boleh melipatnya itu lantas masyarakat itu membukanya tidak nyampai selesai membukanya. Misalnya kena ada 4 pasang atau 5 pasang ataupun 3 pasang, yang ujung ini masyarakat merasa tidak perlu membuka, kemudian cukup aja dengan 2 pasang yang ada. Yang dia pengen lihat aja udah 3 gitu. Jadi begitu dia membuka, memang semuanya tampak gitu. Suara-suaranya tampak semua, kemudian gambarnya juga tampak semua, tidak ada belahan di gambar. Kemudian untuk menghindari terjadinya kerusakan surat suara pun tidak terlalu sulit untuk membuka surat suara yang dilipat dan melipatnya kembali pun tidak sulit. Boleh nggak sih kalau kita habis milih terus ngelipatnya kita ganti gaya gitu? Kalau misalnya itu kemarin terus yang sebelumnya itu pas ngelipat kita ganti gaya gitu, boleh nggak? Jadi kan di surat suara itu nanti kan ada garis-garis ya. Ada pola lipatannya. Pola lipatannya itu. Nah, itu memang sudah nanti kan ditekan, dirapikan gitu, sehingga pada saat membuka, kemudian pada saat menutup kembalinya ke seperti itu lagi. Kalau misalnya ada yang iseng kembalinya tidak seperti lipatan itu, ada ininya, ada sanksinya nggak sih? Selama surat suara itu tidak rusak, kemudian mencoblosnya juga di dalam kotak gambar pasangan calon, ya surat suara itu tetap sah. Tetap sah ya. Cuma nanti ada mungkin jadi lebih lambat menghitungnya gitu. Menghitungnya. Jadi ini memang harus dikasih tahu juga dengan warganya, ini biar kita lebih cepat gitu ya, biar demokrasi kita lebih fair, biar lebih luber dan jurdil, sebisa mungkin mengikuti
yang sudah ditetapkan oleh panitia ya. Ya, dan melipat surat suara itu juga tidak boleh terlalu rumit ya, karena nanti kalau terlalu rumit juga origami terlalu lama nanti. Jadi begitu ini. Jadi hanya hitungan 3 detik mungkin dia sudah bisa membuka, kemudian menutupnya kembali gitu. Sehingga tidak terlalu lama dia membuka surat suara, kemudian karena ini kemudian melipatnya lagi membutuhkan waktu lagi gitu kan. Dibentuk bangau anjing lewatnya. Oh begitu Mas Tio, Bang Tio, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa iNews di rumah. Segmen pertama kita sudah berkenalan dengan salah satu komisioner KPU kita, dan ada satu wawasan baru bahwa ternyata dalam hal melipat kertas pun ada adab-adab yang harus dipatuhi. Segmen berikutnya kita akan gali lebih jauh. Bincang Santai Ulun Lampung akan kembali lagi. Tapi pun Bincang Santai Ulun Lampung kembali lagi dengan Bang Tio. Bang, ya. Di catatan kami, Abang sudah bergiat lah di dunia kepemiluan cukup lama. Mungkin bisa cerita, Bang. Kalau di kepemiluan ini, saya malah dari tahun 99. Dari awal reformasi sekali ya? Tahun 99 itu saya masih aktif di HMI Cabang Kota Bumi ya. Saya menjadi panitia pengawas tingkat kabupaten waktu itu. Dulu belum ada KPU, di kabupaten itu namanya masih PPD 2. Di provinsi namanya PPD 1, Panitia Pemilihan Daerah. Di tingkat 2. Nah, saya di Panwasnya. Kemudian saya juga dipercaya teman-teman di HMI pada era yang sama, tahun yang sama. Saya sebagai koordinator KPP HMI, Komite Pemantau Pemilu. HMI Cabang Kota Bumi, dan memang itu menjadi program PB HMI pada saat itu ya. Nah, kemudian saya juga Panwas Kabupaten. Nah, di situ saya betul-betul menggeluti dunia kepemiluan. Tapi belum pernah sebagai peserta, hanya sebagai penyelenggaranya gitu. Tapi memang merasakan bagaimana perubahan aroma politik pasca reformasi ya. Jadi saya memang merasakan setiap era itu saya rasakan, dan saya menikmati kegiatan dan pekerjaan itu ya. Memang terasa sekali bedanya setiap era itu. 99 eranya ya euforia, dari sisi penyelenggaranya ya. Walaupun itu era reformasi, tapi penyelenggaranya kan masih keterwakilan dari partai politik waktu itu. PPD 2 itu kan perwakilan masing-masing partai politik. Ada 40 lebih partai politik waktu itu kan, dan semuanya ada keterwakilan di PPD 2. PPD 1 juga begitu. Kemudian tahun 2003 saya mulai aktif di PB HMI sejak 2001 sampai 2002. Kemudian 2003 saya mulai aktif, dan saya kembali ke Lampung, mendaftar KPU Kabupaten Lampung Utara dari 2003. Dari 2003. Dari mulai kantor KPU itu belum ada, masih ada di masih numpang di ruangan-ruangan di Kesbang waktu itu. Di Kesbang Pol masih. Kabupaten. Kabupaten. Kemudian sampai 2008 periodisasinya, tapi diperpanjang karena melaksanakan pilgub dan pemilihan kepala daerah pertama kali secara langsung di Lampung. Kemudian di 2009 periodisasinya sampai 2013 itu pun diperpanjang juga, sehingga kalau dihitung tahun untuk periodisasi 2 periode di kabupaten itu saya mungkin hampir 12 tahun malah. Karena ada 2 kali perpanjangan. Dan saya pikir regenerasi lah. Jadi saya melihatnya banyak potensi-potensi pemuda lain yang biasanya kalau HMI biasanya gantian lagi nih. Ada adik nih yang naik gitu ya. Enggak, ya siapapun lah sama. Tapi saya melihatnya memang sudah cukup lah 2 periode di kabupaten. 12 tahun itu periode yang cukup panjang untuk melihat situasi politik di Lampung Utara, dan terus naik ke 2 periode itu 3 kali pemilu itu. Pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014 ya. Jadi itu 3 kali, walaupun 2 periode tapi 3 kali melaksanakan pileg pilpres. Dan saya coba
mendaftar menjadi anggota KPU provinsi, dan alhamdulillah dipercaya untuk dan diamanatkan untuk menjadi anggota KPU provinsi. Dan di provinsi saya dipercaya teman-teman untuk megang divisi hukum dan pengawasan. Gitu. Ini habis nanti setelah provinsi periode berikutnya atau mungkin mau naik kali ke pusat. Kalau hidup saya kan gini, Bung. Mengalir saja lah. Mengalir, saya tidak memiliki target untuk nanti begini. Tapi saya mengalir saja. Ketika memang merasa ada kesempatan dan momentum yang tepat, ya apa salahnya kalau kita mencoba. Dan bukan sekali dua komisioner KPU tiba-tiba beralih menjadi pelaku politik. Mungkin ada ke sana kira-kira. Kalau sekarang saya belum berpikir untuk ke sana. Saya masih coba untuk mensukseskan 3 gelombang pilkada secara serentak ini ya, 2015, 2017, 2018, dan sampai selesai. Sampai dulu. Nanti di satu masa katanya kita cuman melakukan pilihan sekali katanya. Jadi saya coba untuk mensukseskan 3 gelombang pilkada serentak ini. Kemudian 2019 itu sudah persiapannya itu sudah sejak 2017 ini sudah mulai persiapan itu untuk pelaksanaan pileg secara nasional 2019. Kan 2017, 2018 itu masa-masa yang sangat padat itu nanti ke depan. Tidak hanya di provinsi tapi kabupaten juga, karena nanti akan dan buat ada yang mau nyalon juga. Mulai kampanye kan? Mulai kampanye sudah mulai. Yang pasti kalau dari sisi penyelenggaranya 2017 itu memang sudah mulai memasuki tahapan untuk verifikasi partai politik peserta pemilu. Yang 2019. Jadi saya belum berpikir mau kemana-kemana, tapi saya berpikir bagaimana semua tahapan pelaksanaan pilkada serentak 3 gelombang ini berjalan baik dan lancar. Nah, begini Bang Tio. Ini mungkin kalau di Lampung beda ya suasananya dengan misalnya dengan di pilkada Jakarta, misalnya DKI yang di sana sangat gegap gempita. Kira-kira kalau dalam kacamata komisioner KPU bedanya di mana sih kita dengan misalnya di sana Jakarta gitu? Ya, sebetulnya kalau dari sisi penyelenggaranya sama saja, tahapannya sama semua. Kan kita ngobrol juga dengan teman-teman di teman-teman KPU DKI juga. Hanya memang Jakarta kan tempat pusat kekuasaan, yang semua orang memang tercurah perhatiannya ke sana. Sampai kalau mau demo datangnya nggak cuma dari Jakarta, dari mana demonya? Gitu. Tapi dalam proses pelaksanaannya itu semuanya sama. Artinya tingkat kesulitannya, tingkat kerawanannya, kemudian kehati-hatian dalam menegakkan integritas, kemudian kemandirian penyelenggara, mengawal semua proses tahapan agar dapat bekerja cermat dan tepat waktu, itu sama semua. Tidak ada yang beda-bedakan. Karena secara kebetulan itu memang tadi ya sebagai pusat kekuasaan, jadi banyak kepentingannya, menjadi sorotan semua masyarakat gitu. Bukan cuma level lokal kadang-kadang sorotannya, sampai internasional ya. Dan supervisi KPU RI terhadap provinsi-provinsi lain, kabupaten-kabupaten yang melaksanakan pilkada itu semua sama. Paling beda anggarannya. Iya, beda anggaran. Beda anggaran itu kan dilihat dari jumlah mata pilih. Jumlah mata pilih, jumlah kabupaten, jumlah kecamatan, jumlah PPS sampai dengan jumlah TPS-nya. Semakin banyak jumlah TPS, maka semakin besar anggaran yang dibutuhkan. Kemudian semakin luas daerahnya, kecamatannya, semakin besar juga anggaran yang dibutuhkan. Jadi tergantung itu sudah. Jadi kalau besar-besar misalnya DKI ya dengan mungkin Jawa Timur atau Jawa Barat juga bisa jadi lebih besar sana kalau anggarannya, karena jumlah penduduk. Bisa jadi malah lebih besar Jawa Barat malah. Bisa jadi lebih besar karena luas wilayah Jawa Barat kan sangat luas. Jumlah penduduknya bahkan lebih besar dari beberapa negara di Eropa gitu kan. Itu lebih banyak penduduknya. Bang Tio, ini dari 99 sekarang 2016 pernah nggak sih ngalamin situasi ketika atmosfer politik sedemikian panas dan suasananya mungkin mencekam? Ada nggak kenangan seperti itu? Iya, pasti ada lah. Pasti banyak. Gimana waktu itu ceritanya? Mendapatkan tekanan, kemudian mendapatkan ancaman yang mengganggu pikiran, mengganggu tidur, mengganggu makan, mengganggu keluarga, semuanya sudah semua. Dan alhamdulillah ya, saya berkeyakinan ketika kita bekerja di atas aturan, kemudian kita hanya berjalan di atas peraturan undang-undang maupun peraturan KPU, insya Allah semua berjalan baik
Dan yang paling penting hari ini kita masih bisa cerita soal kejadian-kejadian itu kan. Oke, Bang Tio, mungkin segmen ini cukup seru. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Pemirsa News di rumah, kita mendengar seorang Tio Aliansyah bercerita bagaimana bagaimana situasi politik di Indonesia dari 99 dari pasca reformasi sampai hari ini. Segmen berikutnya masih kita akan gali lebih jauh. Bincang Santai Ulun Lampung akan kembali lagi. Tabik pun. Tabik pun Bincang Santai Ulun Lampung kembali lagi dengan Bang Tio. Bang, ini sekarang kalau udah bicara KPU, kemudian kita bicara politik, agak orang bilang agak panas, kita mungkin bicara agak lebih santai. Ini di catatan kami hobinya naik sepeda ini. Sejak kapan dan mungkin menggoyah sepedanya udah sampai mana ini? Ya sebetulnya kalau sepeda itu sejak saya SD. Saya SD itu saya ingat masih kelas 6 SD. Saya itu main sepeda dari Kota Bumi sampai Werarem. Wow. Saya paling kecil badan waktu itu dan saya masih rombongan satu geng kampung lah gitu ya. Iya, dengan teman-teman tetangga. Saya itu yang paling kecil dan saya masih SD, teman-teman saya itu SMP, SMA. Jadi memang jaraknya kan lumayan tuh kan. Pernah ke Werarem. Iya. Itu kan dan lumayan kalau Kota Bumi gitu. Iya, pulangnya lewat Kali Berantas gitu. Dan ada saat di mana sepedanya harus dituntun itu ya? Iya, banyak nuntunnya. Dapat tanjakan yang cukup curam gitu ya. Waktu itu sepedanya BMX, tapi sekarang saya memang hobi sepeda lagi. Saya dengan teman-teman komunitas, kemudian saya juga kalau bedanya sekarang jelas di harga sepedanya ya. Kalau dulu kecil kan, kalau sekarang sepedanya besar. Jadi saya ngajak teman-teman kami ya, karena ayolah kita bersilaturahmi, nggak cuma ngobrolin politik aja gitu, tapi kita sambil senang-senang main sepeda gitu. Dan katanya bahkan sampai bike to work katanya ya. Kalau lagi kepengen saya coba bike to work ke kantor, jaraknya kan ya deket sih itu jaraknya. Dan kalau kondisi sekarang nih, kalau rumah saya di Sukarame, kemudian saya ke kantor Gajah Mada itu mungkin lebih cepat naik sepeda. Oh iya. Karena kan sekarang kan lagi ada pembuatan flyover itu kan. Flyover di Pasar Tugu itu ya. Itu bawa mobil keluar dari kantor aja udah nunggunya bisa 15 menit baru bisa keluar itu. Nah, kalau saya naik sepeda kurang lebih 20 sampai 25 menit saya sudah sampai rumah. Tapi pakaian gimana? Kalau lagi naik sepeda. Kan kalau dari rumah itu saya otomatis bawa pakaian, bawa sepatu. Kan ada sepedanya kayak sepeda ontel gitu ya. Ada bagasinya. Ada bagasinya kayak tukang pos zaman dulu. Nah, saya punya tasnya itu. Kemudian set sepatu, pakaian semua saya taruh sampai kantor ya. Kita mandi aja, memang ruangannya kan ada kamar mandi. Nah, ada jadwal rutin nggak? Kalau naik sepeda itu misalnya sampai ke kiloan tiap minggu gitu misalnya. Kalau yang pasti setiap hari Minggu ya saya dengan teman-teman itu. Saya coba ngajak menghidupkan teman-teman untuk supaya kita setiap minggu adakan kegiatan main sepeda ke Mutun, kemudian ke Tol, kemudian itu ke Waigali. Itu komunitasnya di mana? Kita pindah-pindah tergantung rute. Kalau misalnya rute kita ke Mutun atau rute kita ke Gunung Balau, Pemancar, Muter Campang, kita biasanya kumpulnya di Waihalim, di Mie Aceh itu. Atau kita kalau misalnya mau ke arah Karanganyar, kita kumpulnya di rumah senior, di rumahnya Kak Asrian, kita kumpul di dekat rumahnya Pak mantan Kapolda itu di Lambat Kuning itu. Jadi teman-teman parkir mobil semua di situ. Kemudian kita loading ya. Karena kan teman-teman ini ada yang sudah berumur juga kadang-kadang ada juga yang memang baru pemula. Jadi dari rumah mesti loading. Jadi kendaraan taruh di rumah atau taruh di tempat kumpul depan tadi, polsek meeting point polseknya. Jadi kita mutar main mulai sampai jam 10 atau jam 11. Pokoknya kita nikmati lah sepeda. Dan rata-rata sekali trip itu berapa kilo biasanya ngegoesnya? Paling sedikit bisa 25 kilo ya. Paling sedikit. 25 kilo tiap minggu? Itu kalau bukan ada event ya. Kalau ada event misalnya fun bike itu kan paling 7 kilo, 8 kilo gitu. Tapi kalau kita memang ada rencana program mau kemana, ya paling itu sekitar 20 sampai 25 kilo. Paling sedikit itu. Ini kalau buat orang yang belum pernah naik sepeda atau naik sepeda dalam konteks olahraga,
Jauh 25 kilo itu Bang Tio ya. Jauh memang, tapi kan kalau di rute kita di dalam kota atau di daerah Karanganyar atau arah ke tol Kota Baru itu kan jalannya kan datar. Jadi semuanya dibikin santai dan ini relax aja, menyenangkan aja. Jadi walaupun 25 kilo kalau menyenangkan, capeknya nggak kerasa. Ya kan main sepeda ini kan tidak diporsil ya. Dan itu olahraga yang memang paling santai ya. Jadi tidak seperti misalnya kita main tenis lapangan atau main bulu tangkis. Itu bola itu kan harus dikejar. Atau main futsal deh. Iya. Futsal itu kan bola itu kan harus dikejar, saat lari. Kalau sepeda ini kan kalau udah nggak kuat ya berhenti aja santai. Apalagi teknologi sepeda kan makin lama makin berkembang ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan gaya mengemudi. Jadi kita itu di jalan kita pesan makanan nasi uduk. Misalnya kita ke Mutun nih. Kita kan sampai Mutun, nanti rencana kita mau ke arah Ketapang nanti, arah jalan sana. Kita beli nasi uduk, kemudian di pinggir pantai atau di tempat yang kira-kira suasananya asik, kita makan nasi uduk. Biasanya sekali berangkat berapa sepeda biasanya? Sekarang ini rata-rata itu sekitar 17 sampai 20 sepeda. Oh, lumayan paling banyak sedikit ya? lah, paling sedikit itu 15 sepeda, 17 sepeda gitu. Nah, ini sudah berapa tahun sepedaan ini? Yang seperti itu, sepeda serius ya, bukannya masih zaman BMX. Kalau saya itu sejak 2009. Kalau boleh tanya, sepeda paling mahalnya harganya berapa, Bang Tio? Nah, sepedanya nggak ada yang mahal, cuman saya memang ada, karena saya suka sepeda, otomatis istri saya pengen saya ajak main sepeda kan, saya belikan sepeda juga ya, ngerayu biar ikut. Atau minimal kalau saya mau main sepeda, dia punya sepeda, bisa saya ajak gitu. Kalau nggak mau ya sudah, saya sendirian main sepeda. Paling biar dia nggak marah nih kalau ini lo beli sepeda mahal. Memang mahal itu sepeda ya. Ini juga di catatan kami sebelum bersepeda juga tadi sempat disinggung. Dulu cinta alam nih, suka naik gunung. Ya. Sudah naik gunung ke mana aja? Kalau yang di Lampung deh, yang di Lampung udah gunung mana aja yang sudah dipuncaki? Tempat favorit saya ya, gunung di Lampung itu Gunung Seminung sama Gunung Tanggamus. Seminung sama Tanggamus, dua gunung tertinggi di provinsi ini. Sejak 97 ya, saya itu hobi. Dan saya itu dulu unik memang ya. Kalau itu dalam rangka perjalanan bukan diklat. Diklat, pengambilan sal atau untuk pendidikan penerimaan anggota organisasi baru. Saya itu sendirian, biasa sendirian jalannya. Ini maksudnya sendirian ini berangkat sendiri atau udah nyampe base camp cabut sendirian gitu? Berangkat sendiri. Dari start berangkat sendiri. Kalau misalnya keluar provinsi, berangkat sendiri. Kemudian dari Kota Bumi ke Tanggamus itu saya paling sering sendiri. Karena yang paling berkesan itu saya waktu tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Kebetulan saya kan tanggal 9 bulan 9 kelahirannya. Saya yang isunya segala macam, mau ada kerusuhan, kiamat dan saya itu malah pengen mendaki ke Tanggamus sendirian. Saya berangkat sendirian. Tanggal 9 bulan 9 tahun 99 itu saya di puncak Tanggamus. Dan nggak jadi kiamatnya. Saya turun sampai ke Pringsewu, ini kok sepi ya. Turun lagi ke Gading, nah ini udah mulai ramai. Sampai Raja Basa ya nggak ada apa-apa. Jadi isu kiamatnya palsu. Tahun 99 sendirian tapi ya? Sendirian. Tapi kalau di puncak mungkin nggak berbaur dengan pendaki lain gitu? Berbaur dengan teman-teman pendaki lain. Dan kenapa milih sendirian? Kalau sendiri itu tidak ada tempat untuk saya berdebat ya. Bebas saya mau muncaknya pagi-pagi subuh, saya mau ke kiri, saya mau kanan, mau kemudian campnya 2 hari 2 malam, atau 2 menit aja terus jalan. Tapi ada waktunya juga memang bersama teman-teman juga. Ya, terutama kalau udah berkaitan dengan organisasi. Oke, Bang Tio, segmen ini seru banget, pemirsa iNews di rumah. Kita mendengar bahwa selain seorang komisioner, Bang Tio juga memiliki beberapa aktivitas yang mungkin banyak dari kita belum tahu. Segmen berikutnya masih akan kita gali lebih jauh, jadi jangan kemana-mana. Bincang Santai Ulun Lampung masih akan kembali. Tapi pun.
Tabib pun bincang santai ulun Lampung lagi dengan Bang Tio. Bang Tio, ini kita udah bicara soal KPU, soal di catatan kami juga ada NU nih, ada KMPI nih, ada AMI nih. Mungkin bisa cerita juga nih Bang. Iya. Saya di PWNU menjadi bendahara. Provinsi ya? Iya. Semenjak periode ini sampai dengan periode 2017 ya. Dari 2012 sampai 2017. Kemudian di KMPI. Sebentar, ini bisa masuk NU. Ini apa memang punya latar belakang santri atau mungkin pernah atau keluarganya Nahdiyin gitu, gimana? Ya, kalau amaliyahnya keluarga saya memang NU. Dari kakek, kemudian dari orang tua saya. Tapi kalau secara struktural memang saya di NU semenjak menjadi bendahara PWNU ini. Dan ya teman-teman NU yang meminta saya untuk menjadi bendahara PWNU. Prinsipnya dimanapun ya, ketika diminta dan merasa memang siap, ya kita terima gitu untuk melaksanakan sesuai amal. dengan apa namanya vibe-nya lah kalau kata anak zaman sekarang ya. Nah di NU terus ada lagi di mana lagi Bang Tio? Kalau di HMI dulu ya waktu masih kuliah. Kemudian sekarang di KAHMI juga saya aktif, tapi tidak masuk dalam pengurus harian, cuman di penasehat ya di KAHMI Provinsi Lampung. Kemudian ada juga organisasi hobi sepeda tadi itu di KSI, komunitas ya Komunitas Sepeda Indonesia Provinsi Lampung. Saya kan di kepengurusannya juga gitu. Dulu ketuanya Pak Andreas dan Lanal. Saya di bagian hukum dan HAM-nya. Jadi ya intinya setiap hari mencari teman, mencari sahabat, berkegiatan yang positif, mencari keluarga lah gitu, di mana saja. Gitu. Kalau nggak itu kan bosen juga ya. Apalagi kalau KPU itu sedang tidak masa ribet gitu ya. Jadi ada aktivitas lain ya. Mesti ada ya. Jadi kan di KPU ini pun juga memang harus rajin bergaul dengan semua kelompok, tidak hanya dengan stakeholder pemiluan saja, tapi dengan teman-teman adik-adik mahasiswa, dengan komunitas. Itu kan salah satu media kita juga untuk mensosialisasikan. Misalnya kita ingin melaksanakan kegiatan karena kita memang banyak teman, banyak komunitas, kemudian banyak kelompok-kelompok. Dan salah satu mudah juga kita kesuksesan KPU itu kan partisipasi ya. Iya. Jadi memang bagian dari tugas. Iya. Makin luas pergaulan, dengan harapan makin luas juga jangkauan sosialisasi sehingga partisipasi pemilih juga bisa lebih tinggi. Jadi memang kalau di Lampung partisipasi pemilihnya gimana sih sekarang? Kemarin pilkada kemarin 2015 partisipasi terendah sekitar 66%. Yang paling rendah. Yang paling 66% itu daerah mana? Di Lampung Timur, kemudian termasuk Bandar Lampung. Beda ya? Kenapa kira-kira di Lampung Timur itu rendah? Kenapa di Bandar Lampung rendah? Faktornya kan banyak hal juga faktornya. Misalnya di Lampung Timur itu kan dinamikanya kan luar biasa kemarin ya, menjelang ada hari salah satu pasangan calon yang tidak jadi juga gitu. Menjelang hari pemungutan suara ternyata ada pasangan calon yang dibatalkan karena salah satu pasangannya meninggal dunia. Mungkin faktornya juga karena itu juga. Tapi kita menilai kesungguhan teman-teman dalam proses upaya untuk peningkatan partisipasi pemilihnya sudah sangat luar biasa. Sudah optimal. Tinggal memang ada faktor-faktor yang lain, tentu saja tidak selalu mendukung tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Kalau di Bandar Lampung kan beda secara karakter ya, masyarakat Lampung Timur dengan masyarakat Bandar Lampung kan karakter demografisnya beda ya. Kalau di Bandar Lampung kenapa cukup rendah gitu? Teman-teman sudah maksimal ya, sampai mereka ke pasar-pasar menyebarkan brosur segala macam. Mungkin tipikal masyarakat kota ya, karena menganggap hari pencoblosan itu hari libur, bisa jadi malah dimanfaatkan malah keluar kota liburan. Gitu. Makanya kita menentukan hari H itu
tidak berdekatan dengan tanggal merah. Biasanya kita ambil di tengah-tengah. Apalagi sampai hari kecepit nasional tuh, malah liburan ke ini, malah nikah nanti. Malah libur panjang nanti. Makanya pasti diambilnya tengah-tengah. Itu supaya masyarakat ya mau jalan juga tanggung. Kita nggak mau beresiko dengan tidak hadir karena masyarakat keluar kota kan karena liburan. Nah, kalau yang tinggi di mana di Lampung? Yang partisipasi pemilihnya tinggi? Tingkat partisipasi di 2015 kemarin yang cukup tinggi itu ada di Waikanan cukup tinggi, kemudian di Pesawaran juga cukup tinggi. Nah, kalau yang tinggi itu biasanya faktornya yang itu pasangan calonnya cukup variatif sehingga bisa pilih-pilih gitu. Faktornya itu bisa jadi juga karena memang pasangan calon begitu gencar juga. Karena kan dari tanggung jawab dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih ini kan tidak hanya di penyelenggara, tapi di pesertanya juga gitu. Nah, kemudian pesertanya rajin mengajak untuk supaya memastikan mereka mau hadir, itu juga sangat membantu juga gitu. Karena kan kalau hanya mengandalkan penyelenggara sangat terbatas ya, sangat terbatas jangkauannya, kemudian terbatas juga anggarannya, sehingga peserta juga mensosialisasikannya itu lebih masif, masyarakat juga tertarik untuk hadir. Jadi kalau masyarakat itu punya pilihan, biasanya dia memilih. Gitu. Semakin banyak pesertanya, kemungkinan partisipasi pemilihnya pasti biasanya relatif lebih tinggi. Banyak. Ya. Kan Pesawaran kemarin paling banyak. Iya, banyak dan gencar sekali karena beberapa tokoh-tokohnya memang memiliki karakter berkampanye yang masif ya. Memang tergantung seperti itu. Nah, kalau dari tingkat kerawanan, kalau di Lampung mungkin yang paling apa istilahnya zona merah atau malah mungkin zona tengkorak atau apalah istilahnya itu yang mana? Yang sekarang ini. Kalau di KPU saya tegaskan kita tidak pernah memberi catatan zona merah, zona rawan, ya tidak ada. Semuanya sama. Selama kita bekerja secara transparan, kemudian bekerja secara mandiri, kemudian kita selaku penyelenggara menegakkan integritas dan kredibilitas, insya Allah semuanya berjalan baik dan lancar. Nah, yang menjadi rawan ini kan biasanya ketika peserta itu tidak memahami peraturan. Semakin bersemangat peserta juga kadang-kadang semakin luas gitu ya potensi kerawanannya. Kerawanan itu kan dari sisi keamanan ya. Kalau kita melihatnya kerawanan itu kita melihatnya dari potensi sengketa. Potensi sengketa ini kan semakin peserta memahami aturan, penyelenggara menjalani aturan, begitu juga dengan pesertanya. Potensi itu semakin kecil. Artinya kalau peserta ini tidak memahami peraturan, apa yang menjadi kewajibannya, nah potensi sengketa ini bakal muncul. Makin lebih tinggi. Ya, contohnya sekarang kan masa kampanye ini. Masa kampanye di 5 kabupaten ini, mulai dari 28 Oktober sampai dengan 11 Februari. Di masa kampanye ini kan ada beberapa kewajiban peserta yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, dia bisa dibatalkan sebagai pasangan calon. Nah, misalnya dia tidak menyerahkan laporan dana kampanye. Ketika pada saatnya nanti dia tidak menyerahkan, KPU bisa membatalkan dia sebagai pasangan calon. Tahan sebentar Bang Tio, kalau udah mencoret bakal calon ini biasanya seru, teman waktu itu produser udah kasih tanda. Mirsa di rumah, kalau sudah bicara politik, sudah bicara pilkada, tentu saja akan sangat menarik dan cenderung hangat. Kita akan gali di segmen berikutnya. Bincang Santai Ulun Lampung masih akan kembali. Tabi pun. Tabi pun, Bincang Santai Ulun Lampung kembali lagi dengan Komisioner KPU Tio Aliansah. Bang, tadi kita udah bicara di segmen sebelumnya soal ini masa kampanye nih, seharusnya masa yang cukup rawan karena bisa dicoret. Tapi kok kayaknya adem-adem aja nih Bang di Lampung, Bang. Ya, jadi kampanye sekarang kan memang beda dengan kampanye di 2014, 2013 yang lalu ya, atau Pilkada 2012. Semua kampanye ini sejak 2015 itu
alat peraga kampanye, kemudian bahan kampanye itu difasilitasi oleh KPU. Oleh KPU. Ya. Jadi banner semua segala macam tidak boleh sembarangan pasang-pasang di pohon-pohon ataupun di tempat-tempat yang bukan ditentukan oleh KPU. Nah, hanya memang 2017 melihat mengevaluasi dari Pilkada 2015, maka alat peraga kampanye berupa banner dan lain sebagainya itu boleh ditambah oleh pasangan calon. Oleh pasangan calon sendiri. Kemarin kan 2015 kan banyak kritik terhadap pilkada kok sepi-sepi aja gitu. Maka sekarang ini untuk kayak nggak pesta, itu ya. Iya. Maka sekarang ini pasangan calon boleh menambah alat peraga tapi ditentukan oleh KPU. Berapa penambahannya, kemudian dipasangnya di mana, kemudian bagaimana teknis pemeliharaannya itu diatur semua sehingga tidak ada pasangan calon yang merasa berduit dia lebih banyak bannernya, nggak boleh. Karena dia banyak uang, mungkin karena memang basis masanya udah duluan lebih gitu. Dan sanksinya ini lebih detail dan lebih tegas lagi. Artinya tadi saya sampaikan laporan dana kampanye itu pun dia menerima sumbangan dari mana saja harus tercatat dengan jelas dan terperinci gitu. Dan tidak boleh melebihi dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Misalnya bantuan per orang itu maksimal 75 juta secara kumulatif. Artinya kalau dia menyumbang lebih dari 75 juta, sisanya nggak boleh dia gunakan. Sisanya itu nanti akan dikembalikan ke kas negara. Begitu juga perusahaan badan hukum swasta. Ketika dia menyumbang, dia tidak boleh melebihi 750 juta. Setiap perusahaan. Setiap perusahaan. Maksudnya secara kumulatif itu maksudnya? Satu perusahaan. Gitu. Satu orang maksimal 75 juta. Satu perusahaan maksimal 750 juta. Nah, itu harus dilaporkan secara terperinci juga dari mana sumbernya, kemudian dibelanjain buat apa, atau apa saja. Dan pasangan calon ini kan dia membuat alat peraga sendiri ya, percetakan, bahan kampanye semua cetak, semua nota-nota pemesanan itu harus dilaporkan kepada KPU. Karena semua hasil laporan dana kampanye yang diserahkan ke KPU itu nanti akan diaudit oleh kantor akuntan publik yang menjadi rekan bagi KPU dalam membantu mengaudit laporan dana kampanye. Dan kalau melanggar, salah satu sanksi terberatnya bisa dibatalkan. Gitu. Jadi misalnya dalam laporan dana kampanye ini ternyata pasangan calon ini menggunakan bantuan kelebihan yang tadinya kan maksimal 750 juta kalau perusahaan swasta. Bisa 1 miliar misalnya. Ada nyumbang 1 miliar atau ada nyumbang 2 miliar. Kelebihannya digunakan. Nah, ini bisa membatalkan. Kemudian ada yang nyumbang perorangan misalnya. Menyumbang ada yang 100 juta, kan kelebihan 25 juta, itu tidak boleh digunakan 25 jutanya. Nanti dikembalikan ke kas negara yang difasilitasi atau dibantu oleh KPU untuk mengembalikannya. Gitu. Jadi semua mungkin dengan tanpa perlu menyebut nama calon. Siapa yang dana kampanye? Berapa dana kampanye yang terbesar yang pernah dicatat di KPU Lampung? Jadi kan ada 3 tahap laporan dana kampanye itu ya. Laporan awal dana kampanye itu kemarin 27 Oktober. Nanti laporan keduanya 20 Desember 2016 itu laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Kemudian terakhir nanti ada LPPDK, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Semuanya itu nanti diaudit. Kalau kita melihat dari laporan awal dana kampanye ini kan bervariasi. Yang paling gede deh, yang paling gede jadi duitnya. Kalau di 2015 kemarin ada yang 400 juta. 400 itu kan juta. Laporan awal dana kampanye ya. Artinya yang tercantum di dalam rekening khusus dana kampanye. Itu ada. Kemudian yang paling gede 400 juta. Paling kecil? Ada yang hanya 5 juta. Ada. Di Bandar Lampung ini laporan awal dana kampanyenya kalau tidak salah paling kecil ada yang 5 juta. Dan kayaknya 5 juta nggak kepilih tuh ya. Kemudian ada juga yang 200 juta, ada yang 112 juta, bervariasi. Tapi itu laporan awal. Di laporan akhirnya nanti kan semuanya baru ketahuan. Dan itu tidak setelah diaudit? Ya, jadi setelah gunanya audit ini kan untuk melihat patuh atau tidak patuh terhadap laporan dana kampanye ini. Dan dia penggunaan dana kampanye itu tidak boleh melebihi dari ketentuan yang sudah disepakati. Kan seperti misalnya di Lampung Barat kesepakatannya berapa miliar gitu. Kemudian itu kesepakatan. Ya, kesepakatan dari seluruh dari peserta dengan KPU. Dan maksudnya seluruh stakeholders yang berkaitan ya. Disepakati bahwa nih musim ini maksimal dana kampanye misalnya 1 miliar gitu ya. Iya.
Jadi kalau luar dari itu sanksi, tidak kalau boleh. kurang dari itu berarti ya Kalau kurang nggak apa-apa. nggak masalah. Tapi kalau melebihi dari ketentuan, misalnya Pring Sewu 8 miliar misalnya, kemudian Lampung Barat misalnya 16 miliar, Mesuji 12 miliar, Tulang Bawang 12 miliar, Tulang Bawang sekitar 19 sampai 20 miliar, Tulang Bawang Barat itu 12 miliar. Nah, itu batas dana kampanye yang dikeluarkan oleh pasangan calon. Tidak boleh melebihi dari ketentuan itu. Kalau jadi ini melebihi maksudnya itu regulasi-regulasi ini diterapkan untuk biar luber dan ya supaya semua sama gitu. Tidak ada calon yang merasa haknya berduit sama ya. karena dia berduit jadi dia boleh melebihi Jor-joran berapa saja kampanye. gitu. Atau yang calon yang tidak ada duit, jadi dia hanya sekian Atau mungkin karena ayahnya salah satu direktur utama perusahaan terbesar di Lampung, Tidak. boleh pakai ini gitu misalnya. Tidak dana boleh. dari perusahaan. Tidak boleh. Dia kalau sumbangan dari perusahaan dia tetap harus Ada tercatat, batasan. ada batasannya gitu. Oke Bang Tio, ini obrolan sore yang seru. Kita udah bicara sepeda, naik gunung, pemilihan umum, dan segala macam yang sangat menarik. Mungkin di penghujung acara, Bang Tio ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa iNews di rumah? Soal apa aja? Soal pribadi boleh, soal KPU boleh, soal apapun. Silakan, Bang Tio. Ya, dalam konteks pelaksanaan Pilkada 2017 nanti yang akan datang di 5 kabupaten, mari kita masyarakat Lampung yang terdiri dari 5 kabupaten yang pilkada bisa mempergunakan hak pilih dengan baik dan bisa mempergunakan hak pilih dengan optimis. Siapapun pilihannya itu menjadi rahasia Bapak Ibu semua, dan apapun yang hasilnya mari kita jaga dan mari kita sama-sama mengawasi ataupun mengawal proses demokrasi 5 tahun sekali di kabupaten tempat Bapak Ibu berada. Karena pemilu ini merupakan siklus pemilihan 5 tahunan untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah di kabupaten Bapak Ibu semuanya. Gitu. Oke, mungkin gitu Bang Tio. Jadi kita mendengar sedemikian luas dari seseorang kalau berkaitan dengan pemilihan dari 99 sampai hari ini masih terus aktif dan jadi saksi mata bagaimana perkembangan politik di negara ini. Pemirsa iNews di rumah, Tabi pun akan terus menghadirkan tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh yang memberi kontribusi kepada masyarakat Lampung secara umum. Dan kalau kami datang di episode berikutnya, jangan sampai absen nonton. Hari ini Bung Dolop dan kru mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.